dari bahasa Arab yang berarti perintah. Menurut Muhammad Hasyim Kamali, amar didefinisikan sebagai perintah lisan untuk melaksanakan sesuatu yang keluar dari orang yang lebih kandungannya yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Jadi amar adalah seorang mukallaf yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Sederhananya, mukallaf adalah orang yang sudah balik dan berakal sehat. Balik merupakan salah satu syarat haji. Seseorang muslim yang sudah balik atau dewasa artinya ia wajib untuk melakukan kewajibannya seperti sholat, berpuasa, dan zakat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Berapa lama Muhammad? Nanya. Apa tujuan dari kalam Muhammad? Kabar. Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini juga ada bentuk sikat amar. Nah, bentuk sikat amar dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya adalah fi'il amar atau kata kerja. Menurut dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 43, Allah memerintahkan kita Muhammadiyah untuk sholat bersama dan berbaris sholat berjamaah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Pasalnya sembahyang berjamaah berbanding 27 derajat di atas salat sendiri karena mengandung dukungan terhadap jiwa. Nah, ada yang tahu sholat berbanding 27 derajat itu apa? Apa tuh, Bu? Maksud dari sembahyang berbanding 27 derajat adalah satu kali salat jamaah kita akan diganjar pahala seperti 27 kali salat sendiri. Kayak misalnya kita salat sendiri itu kalau salat berjamaah di 27 derajat itu kayak misalnya pahalanya tuh lebih banyak gitu, nah 27 kali daripada salat sendiri. Kapan sholat itu? Sholat jamaah. Sholat berjamaah. Nah itu tuh kayak dilakuin kayak sholat Sakit. sholat 5 waktu, sholat pokoknya kayak sholat di masjid gitu, sholat Jumat, sholat lebaran. Nah yang B, fi'il mudhari. Ada kata kerja yang menunjukkan peristiwa di masa lalu dalam beberapa situasi. Fi'il madhi juga bisa menyatakan makna mustaqbal, yaitu keterangan waktu sekarang dan masa depan. Bu, kapan fi'il madhi digunakan? Digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, kayak teman-teman kita harus ngerjain apa gitu kan. Fi'il madhi itu masa lampau. Ya. Yang C, isim fi'il amar, yaitu kalimat atau lafaz yang menunjukkan pekerjaan yang baru yang bersamaan dengan zaman istabal. Dari segi bahasa, dalam kamus Ar-Raid, kata istabal adalah isim masdar, fi'il yang berarti penerimaan yang akan datang dalam situasi istilah nahwu, masa setelah masa sekarang. Yang D, masdar pengganti fi'il. Secara khusus, fungsi masdar adalah sebagai pengganti kata kerja dalam sebuah struktur kalimat. Apabila menjadi pengganti fi'il atau kata kerja, biasanya akan ditambahkan dengan huruf ma untuk memberi makna untuk waktu sekarang atau an untuk memberikan makna waktu lama maupun waktu yang akan datang. Kapan masdar itu digunakan? Digunakan untuk kalimat yang memusatkan perhatian pada tindakan atau peristiwa itu sendiri tanpa merinci waktu atau tempatnya. Nah, bagian yang E, kalam kabar.
bahasa Indonesia bisa disebut dengan kabar atau berita. Kalam kabar perkataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Kalam kabar ialah pembicara yang mengandung kemungkinan benar atau bohong semata-mata dilihat dari si pembaca itu sendiri. Apa itu tujuan dari kalam kabar? Tujuan kalam kabar ada dua. Faradul kabar memberitahu orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya. Fazimul faidah memberitahu bahwa si pembaca mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya. Contohnya tuh seperti kayak dari surat Al-Baqarah ayat 200, arti dari surat Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang ditalah hendaklah menunggu 3 kali quru. Ada yang tahu quru itu apa? Quru artinya adalah 3 kali suci setelah haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, yang terakhir, lafaz yang bermakna perintah adalah lafaz yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Bentuk lafaz amar bermacam-macam, di antaranya fi'il amar yang diawali lam amar, masdar pengganti, fi'il, dan beberapa lafaz yang mengandung makna perintah seperti kitabah, amara, dan farada. Nah, bagian yang ketiga akan dijelaskan oleh Ibu Nurul. Baiklah, Ibu akan menjelaskan penjelasan dari Ibu Hesti ya. Yang B yaitu kaidah amar. Nah, di sini udah ada. Nah, di sini sudah ada pengertian kaidah amar belum Bu? Kaidah amar. Kaidah amar adalah salah satu kaidah yang terdapat dalam ilmu ushul fikih yang digunakan oleh para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum dari lafaz ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kaidah amar berhubungan erat dengan lafaz kata kerja, perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kaidah amar membantu para ulama dalam memahami hukum amalan dari setiap jenis kata kerja perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah hukumnya wajib atau bukan? Nah, kaidah amar ini dibagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Artinya pada dasarnya amar yaitu perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada karinah. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya dirikanlah sholat dan dirikanlah zakat. Quran surah An-Nisa ayat 77. Nah, di kaidah yang pertama ini Surah dibagi. Nisa, salah itu. Ulangi itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nisa ya. Iya, surah An-Nisa. Kaidah yang pertama ini dibagi beberapa macam ya. Yang pertama yaitu nad, artinya anjuran atau sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakatibuhum in alimtum fihim khair."
Quran surah An-Nur ayat yang B yaitu irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza taraitum min ila ajalin musammu faktubu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka. Quran surah Al-Baqarah 282. Nah, perbedaan antara amar dalam bentuk irsyad dengan yang bentuk nad, dengan nad diharapkan mendapat pahala akhirat, sedangkan irsyad untuk kemaslahatan dunia. Dan di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Gimana kami mau nanya ibu baca, ini kelas ya. Tapi nggak tahu nanya apa bu. Iya, baca. Kalau banyak pertanyaan jadi. Yang lain, yang duanya apa belum ngomong? Disuruh. Yang C yaitu ibahah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Makanya kan tadi ibahah tuh boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Apa yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan itu? Sholat sunnah. Ya, sunnah. Sholat wajib kan harus dikerjakan. Sunnah wajib. Tinggal ditinggal nggak apa-apa. Tinggalkan apa dikerjakan berpahala. Yang D yaitu tahdid. Ada yang tahu tahdid nggak? Apa tuh bu? Takjid, Tahdid. takjid, takjid. Gak ada yang tahu. Kalian kan tuh ya? Iyalah, baca aja. Satu ini. Iya bu. Nggak ada interaksi untuk antara berempat nih. Satu baca, satu bengong. Berempat. Apa jadi selamat? Tahdid artinya mengancam atau menghardik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'malu ma syi'tu." Artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Quran surah Al-Fussilat ayat yang tasbih artinya menghina atau merendahkan derajat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kunu siroda dan wasim." Artinya jadilah kamu kera yang hina. Surah Baca Surah Al-Baqarah ayat 65. Yang F najis artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatu bi suratim min mithli."
Apa apa? Waktu bisu roti sendiri. Dua dari tahu. Artinya buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Yang G tasbiyah, artinya penyamaan sama antara dikerjakan dan tidak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Yang hak takzib artinya pendustaan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kamu mahal-mahal bikin itu dari pakan. Mahal begitu. Berapa ini? Artinya tidaklah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 111. Ngantuk saya. Yang L yaitu imtinan, artinya menyebut nikmat apa? Kemarin gua nak borong. Bidang saya Fakulu mimma razaqakumullah halalan dan thayyibun wadhkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran surah Al-Anfal ayat 114. Apa dia udah tawa-tawa juga? Kemarin sebangku dia siapa tuh? Alfi. Usir juga oh. Tarida. Nah, kaidah yang kedua yaitu maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulangi kembali. Contohnya, dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya ilat, sifat dan syarat. Maka amar yaitu perintah tersebut dikerjakan harus berdasarkan ilat, sifat dan syarat. Hal ini berkaitan dengan kaidah yang berbunyi al-hukmu yura walu ma'at illati wujuran wa adama. Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidaknya ilat. Ada yang mau bertanya? Mau tanya lagi. Contohnya, perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan udara bagi laki-laki atau perempuan baik insan ketika melakukan zina berulang kali. Maka hukum udara tersebut berlaku berulang kali apabila pelaku melakukannya juga berulang kali. Namun apabila hanya sekali
kali mereka melakukan zina, maka darahnya hanya cukup sekali. Perintah darah tersebut sesuai kondisi dari sebabnya perzinahan. Dera itu apa, Bu? Hah? Dera. Ya, dera itu apa, Bu? Darah itu seperti Drama. Seperti yang cambuk, di cambuk. Oh, dicambuk ya. Dilecet ya, Bu? Ini Dera, dera cambuk. Dera tuh banyak. Iya, itu. Dera, cambuk, cambuk. Dera itu seperti kesulitan. Hah? Kesulitan ya. Kok sih bawa yang Dera bukan dera seperti membuat jerah. Ya, Tahu. jelas. Apa itu Bu dera, Bu? Tanya dia yang buat makalah. Iya, nanya sama dia. Apa itu dera? Darah itu disiksa. Darah itu adalah hukuman. Ano? Kung tadi nanya. Iya. Itu yang jawab. Apa? Bu? Suatu bentuk hukuman. Ya, Bagi apa? orang yang setia, Seperti apa? seperti dicampur, Beda lah. Langsung berlaku tuh. Orang selingkuh diakui. Itu kan dengan Cina kok kau bilang. Dikubur sekalian tuh. Ah. Kayak di paku-paku. Tadi bangku Lempar batu. Yang dilempar pakai batu gitu loh. Oh, jadi sama seperti dirajam ya, Bu? Ya. Ya, itu bahasa lainnya. Oh, ya udah, Bu. Oklah. Ya. Kaidah ketiga, al-asrufil amrila yaqtadil mufradil. Artinya perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegaraan. Maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan. Sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Tidak dilihat dari kekhususan waktu melaksanakannya. Contohnya yaitu seperti perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan Kau berapa lembar? Dia berapa lembar? Banyak kau pada dia. Ini isinya kayak Quran. Ya, bagian naik dikit enak kau ya. Nah, dia 3 lembar baca jadi repot ya. Oh, itu dikit lagi malah. Enak aja kau bagi-bagi dan sesuai. Kau udah protes lah kau 3 lembar kau bilang. Oh, terus Saya itu. makanya pembagian yang salah. Dengan saya itu. Lanjut, Bu. yang kaidah keempat, Ya, nggak selesai. al-amru bi syai'in amrun biwasaili. Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya, wasilahnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara, wasilah suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya yaitu seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu. Bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai pemerintah. Pemerintah negara. Contohnya yaitu sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat tidak akan sah tanpa wudhu, maka hukum wudhu menjadi wajib. Sama halnya dengan hukum sholat 5 waktu. Ada kumaha. Ngantuk kalian ya?
Kaidah kelima, kembalinya adalah Kadang ibu jadi sudah sering. malas mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Ibu jangan. Ada yang tahu contohnya enggak? Apa bu? Ini sungguh. Maksudnya adalah sesudah larangan mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Contohnya seperti apa tuh? Salah salah. Kalian tahu? Seperti memakan makanan yang tidak boleh dimakan kalau kita sedang keadaan darurat boleh dimakan gitu bu. Contohnya yaitu pada awalnya tidak diperintahkan ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur. Maka perintah ziarah kubur tersebut boleh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya lagi? Kamu yang jadi Ya, di sini masih contoh. Mana contoh penerapan kaidah amal dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya yaitu seperti melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Kaidah amal yang dilakukan adalah kaidah al-asfil amri ufil. Baca salah ya, Amal itu bukan orang yang melakukan ibadah puasa bulan Ramadan itu menerapkan kaidah amal tersebut yang dijumpai di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. dua artis dua presiden kenapa itu? Ini artis. Terus yang selanjutnya, Nah, penjelasan oke akan dijelaskan. Sampai dah kau. Dulu lah paling sampai yang 3 lembah. Yang itu paling lembah. Beda di sini saya menjelaskan tentang analisis kaidah nahi. Adapun pengertian kaidah nahi, ada yang bisa tahu kaidah nahi itu apa? belum. Pengertian nahi maksudnya. Larangan. Ya. Menurut istilah kaidah nahi itu tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dimaksud yang lebih tinggi di sini adalah posisi Allah, kedudukannya, sedangkan yang rendah itu manusia. Larangan itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua bentuk singkat nahi atau lafaz nahi. Yang pertama fi'il mudhari'. Dari mudhari'. Kamu udah rem. Ada yang tahu contohnya apa? Apa tuh? Contohnya itu surah Al-Quran Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabu zina innahu kana fahisatan sa'a sabila. Sahan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua itu fi'il mudhari' yang lam lafi. Contohnya itu laya masuk ila artinya tidak menyebutnya kecuali orang-orang yang disukai.
Contohnya itu kurimat alaikum ummatukum. Artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu. Quran surah An-Nisa ayat 23. Sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, ada orang pacaran, Bu. Panon ke Putri. Coba jelaskan lagi. Kamu sudah jelaskan. Apa itu? Panon Putri nomor siapa? Ulangi lagi. Bu, gimana ya Bu cara orang Bu kayak manusia seperti kita untuk menjauhi larangan zina? Banyak-banyak istiqomah Dirga. Jangan kaji. Taat kepada apa hubungannya itu sama yang itu? Hah? Karena kan ini kan Hubungannya, Bu. tadi kan sudah dijelaskan contohnya. Kenapa kamu mau melakukan putri? Kamu mau ngambil zina? Apa dia ngerti aja kan? Dirga. Apa tadi Dirga? Itu cara manusia seperti kita nih. Dia mau merestui. Kalau itu Kita bisa jauhin. Ah, dia kan pacaran. dari dia pacaran, jangan Ah, pacaran gitu. dia mau pacaran sama kamu. Orang baik. Dia nggak bogi hanya tadi. Nah, ya. Kembali di Banyak ini kamu, tidak ada satu kemarahan kami. Kami ribut. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Tidak. Lanjut. Bosku. Kaidah lagi yang akan dijelaskan Mak Kira. Apa yang beginian? Ribut. Nanti Dia kamu. mau Poin ketiga yaitu Ini mau kaidah nahi. beginian. Ada yang tahu kaidah nahi itu ada berapa? Ada. ada, Bu. Ini juga semua. Kaidah itu ada 4. Udah tahu. Apa Bu? Apa aja, Bu? Kaidah pertama yang berbunyi al aslu fi nahyi li tahrimi, yang artinya pada dasarnya nahi itu menunjukkan hukum haram. Dan maksudnya adalah jika ada sifat nahi, maka yang pertama kali kita ketahui ialah bahwa nahi itu menunjukkan hukum haram. Kaidah itu apa? Aku udah lupa. Buset dah lu. Kan judulnya kaidah apa dan nahi? Kaidah apa tuh? Kaidah larangan. Indah lah bogi. Kaidah itu ialah menjelaskan suatu bentuk-bentuk yang Yang bisa jawab, bisa diajar, bisa jawab. Seperti bentuk-bentuk larangan. Oi. larangan yang Pendarangan berarti tentang suatu. Kaidah yang ditanya. Bentuk-bentuk Ada pendengar. Minta hati. Gelo. contoh kaidah nahi yang pertama yaitu pada firman Allah pada ayat Quran surah Al-Baqarah yaitu la tufsidu fi ardi, yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Namun ada kalanya nahi juga tidak menunjukkan hukum haram. Ada yang tahu itu apa aja? karena tidak menyangka. Kalian nggak punya catatan? Enggak. Punya, Ada Bu, ini Bu. Quran. Kumpul di kampung. Yang pertama
takut. Seperti dalam hadis latu saluki aqtoni ibidi, yang artinya dan janganlah kamu sholat di kandang unta. Nahi di sini dijelaskan oleh para ulama memahami tidak menunjukkan keharusan tetapi makruh. Mungkin penjelasannya karena dekat dengan najis. Yang kedua yaitu nahi takhir. Ada yang tahu nahi takhir itu apa? Tahu. Betul. Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Dewi hati ya. Yo. Itu udah tahu contohnya apa? Apa tuh, Bu? Salah satu contohnya itu dalam Quran surah Hadid yang berbunyi wala tamu dana ainaka illa mamata nabihi wajah. Ulang lagi Bu. Ini Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Wala tamuddanna ainaka illa mamata nabihi wajah manhu, yang artinya janganlah sekali-kali kamu menundukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Ayat ini mengajarkan kita agar kita tidak melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, yang akhirnya membuat kita kurang bersyukur. Contohnya tadi ya, saudara. Contohnya. Kan yang dia tadi itu contohnya saudara. Yang ketiga yaitu baikul akibat atau menerangkan akibat. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 109 yang berbunyi Bukan panjang, Bu Prabowo panjang. Ganjar. bisa bacakan Quran surah Al-Imran Ayat berapa Bu? ayat berapa Bu? Ayat berapa Bu? Ayat 169. Ayat 169 ntar Bu. 169. Ya Bu. Ini ayat 169 Bu. 69. 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yudrakun. Sadaqallahul azim. Dan artinya itu adalah dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Ayat ini menjelaskan, Allah menegaskan sekali lagi bahwa orang-orang yang gugur sebagai syuhadanya di jalan Allah bukan mati. Dalam maksud tidak bergerak atau tidak tahu keadaan orang yang ditinggalkan, melainkan mereka hidup dengan kehidupan lain di sisi Allah. Seperti orang Palestina tuh ya. Ya, Ada ya. ada. Syuhada. Ujung mundur aja. Syuhada itu kata lain sahih. Iya. Iya. Yang keempat yaitu irsyad. Yang artinya bimbingan atau petunjuk. Ya. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101. Ada yang bisa bacakan lagi? Siti baca. Ayat berapa? Al-Maidah ayat 101. Siti dulu. Jangan Siti. Aku aja Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a lakum tasukum. Kurang jelas ya, Sa? Baru belajar ngaji deh. Nah, ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Itu artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan memberatkanmu. Allah SWT bermaksud memberikan petunjuk kepada kita bagaimana adab bertanya kepada Rasulullah. Salah satunya ialah jangan menanyakan hal-hal yang kiranya kita tahu jawabannya, maka akan menyusahkan kita. Yang kelima yaitu doa. Contohnya yaitu pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhirna, yaitu artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Perkataan janganlah itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan hambanya kepada Tuhannya. Yang keenam yaitu ta'yiz, yang artinya membuat putus asa. Contohnya pada firman Allah pada surah At-Tahrim ayat 7, ya ayyuhalladzina kafaru la taqtazizul yaum. Ya artinya, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan jujur pada hari ini. Yang ketujuh ialah ikhtinas. Contohnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 4. Yang ketujuh yaitu ikhtinas. Contohnya pada firman Allah surah At-Taubah ayat 40, yaitu yang berbunyi, la tahzana innallaha ma'ana. Ya artinya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada yang ingin ditanyakan? Masuk yang kaidah kedua yaitu yang berbunyi al-aslu fi nahyi yaqtadir fasadamu la, yang artinya pada dasarnya nahi itu menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu rusak atau tidak sah. Ada yang tahu maksudnya apa? Tahu. Contohnya yaitu larangan untuk menikah dengan non-muslim menunjukkan hukumnya pernikahan itu tidak sah. Begitu juga nikah tanpa wali, karena ditentukan oleh syariat tidak sah maka dilarang. Atau di lain ibadah sudah menunjukkan kalau perkara itu rusak atau mendapatkan mudarat, seperti jika Allah melarang kita
kita bahwa karena dengan ini kita bisa lebih memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi. Kalau kita menemukan larangan oleh syariat, maka sudah dipastikan hal-hal itu adalah hal-hal yang rusak. Kaidah ketiga yaitu berbunyi al-aslu fi nahyi tadi tikraramu la pada dasarnya nahi itu menunjukkan larangan untuk selama-lamanya. Nahi itu kalau dilarang suatu perkara, jika dilarang sekali, maka larangan itu berlaku terus-menerus. Contohnya, keharaman untuk membunuh, mencuri, berzina, berbohong, itu berlaku untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir yaitu kaidah keempat, yang berbunyi al-nahyu yu'ani syai'i amru biduhi, yaitu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Kalau kita dilarang untuk melakukan sesuatu, berarti larangan itu adalah perintah untuk kita agar melakukan kebalikannya. Yaitu larangan untuk mendekati hal-hal yang haram, berarti kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Apa ada yang ditanyakan? Saya simpulkan. Simpulkan. Paham dulu tadi? Masih ada? Sudah jadi ngapain? Simpulkan. Simpulkan aja, Bu. Sini dapat disimpulkan nanti secara bahasa kita bisa memahami bahwa amal dan nahi adalah suatu larangan dan perintah. Tidak hanya itu, amal dan nahi sangat penting karena di dalamnya hanya ditemukan konsekuensi hukum yang berbeda dan akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena yang beredar itu perasaan saya saja. Hidup dan